Kemampuan dewa, kekuatan tak masuk akal. Pada dasarnya akan diperoleh oleh hampir setiap jalur Beyonder ketika mereka memasuki titik puncak 22 jalur Beyonder di Lord of Mysteries. Dan karenanya tentu saja setiap jalur memiliki kemampuan terkuat masing-masing. Berikut ini adalah kemampuan terkuat setiap jalur Beyonder di Lord of Mysteries. 1. Jalur Seer atau Full, Fulling, dan Grafting. Jalur Seer atau Full pada dasarnya memiliki dua kemampuan kuat. Kemampuan tersebut adalah Fulling dan Grafting. Fulling seperti namanya ada pada kata full yang berarti bodoh. Dengan kata lain, kemampuan Fulling ini adalah membodohi atau menipu dan juga membuat bodoh. Jadi kemampuan Fulling pada dasarnya bisa membuat seorang full membodohi aliran waktu, membodohi sejarah, membodohi takdir, membodohi pikiran, dan lain-lain. Hal ini membuat sejarah yang benar-benar terjadi bisa dianggap hilang dari ingatan orang-orang dan dianggap tidak ada. Dirinya juga bisa membodohi aliran waktu dengan pergi ke masa lalu dan kemudian memanipulasi suatu peristiwa untuk terjadi atau tidak, sehingga konklusi aliran waktu menjadi berbeda dari sebelumnya. Dirinya juga bisa mengurangi IQ seseorang yang cerdas, dengan kata lain membodohi pikiran, dan membuat orang yang cerdas tersebut melakukan kesalahan skema fatal. Di sisi lain, grafting adalah kemampuan untuk membuat materi, konsep, benda, atau makhluk hidup menempati suatu materi, atau objek, atau benda, atau konsep, atau makhluk hidup. Sebagai contoh, menggunakan konsep grafting ini, jika klien membayangkan isi dari apel dan kemudian memindahkannya ke jeruk, maka dirinya akan menciptakan jeruk yang memiliki kulit jeruk namun dengan isi buah apel. Contoh lainnya adalah klien bisa memindahkan konsep panas ke kamar tidur dan ini membuat kamarnya panas. Konsep ini pada dasarnya hampir mirip dengan kekuatan visionary, di mana hanya imajinasi kita lah yang akan membatasi kekuatan kita. 2. Jalur Sleepless atau Darkness and Concealment. Jalur Beyonder atau Pathway Darkness alias Sleepless pada dasarnya memiliki kekuatan terkuat, dan tak masuk akal di jalur ini adalah Darkness dan Concealment. Kemampuan Concealment yang digunakan seorang Beyonder terkuat di jalur ini pada dasarnya bisa membuat benda, barang, atau seorang Beyonder menghilang dan tersembunyi seolah dirinya tidak terlihat sama sekali oleh siapapun. Tidak hanya itu, pandangannya akan gelap seolah dikelilingi oleh kabut gelap sehingga dirinya tak bisa apa-apa dan tidak bisa membedakan apapun karena awan gelap ini menghalangi penglihatannya. Sedangkan untuk kemampuan Darkness atau kegelapan, seorang Darkness akan menjadi penguasa total dunia kegelapan. Hal ini membuat mereka hampir mustahil untuk dibunuh di dalam kegelapan karena mereka akan hidup lagi dalam kondisi ini. Lebih jauh lagi, penguasa jalur kegelapan seperti Evernight Goddess bahkan bisa membuat alam semesta terjebak di dalam kegelapan dan penyembunyian. Namun hal ini terjadi karena Evernight Goddess memiliki banyak karakteristik jalur Beyonder lainnya di dalam dirinya. 3. Jalur Death, Corpse Collector, Death, Endpoint, dan juga Enslavement. Jalur Death atau Corpse Collector jalur yang pada dasarnya menguasai kematian. Hal ini membuat seorang Death bahkan bisa menghabisi konsep. Menggunakan kemampuan ini, dirinya bisa mengakhiri ingatan seseorang, menghabisi nyawa seseorang, dan bahkan mengakhiri hubungan atau koneksi mereka dengan orang lain. Tidak hanya itu, mereka juga penguasa dari para makhluk undead, sehingga bisa membawahi ribuan undead dan bahkan menguasai undead yang memiliki kekuatan setara malaikat. Kemampuan ini begitu berkembang di akhir urutan 0 hingga bahkan mereka sekarang bisa memanipulasi jiwa yang masih hidup dan membuat mereka patuh pada dirinya dan menjadi budaknya. Selain itu, mengingat seorang Death adalah penguasa kematian absolut, maka seorang Death bisa menguras usia harapan hidup seseorang dalam waktu singkat, dan bahkan usia harapan hidup benda mati sekalipun akan hancur karena otoritasnya ini, dan pada dasarnya mampu mengendalikan dan memperbudak para mayat dan menghidupkan mereka. 4. Jalur Visionary atau Spectator, Imagination. Yang membuat seorang Visionary sangat kuat adalah mereka ketika berada di sequence 0 bisa memanipulasi realita dan pikiran seseorang sesuai dengan apa yang dirinya bayangkan dan imajinasikan. Sama seperti grafting, hanya imajinasilah yang membatasi kemampuan seseorang di jalur Visionary. Pada sequence 1 author, Beyonder di jalur ini mulanya hanya bisa menuliskan takdir seseorang melalui instrumen pena dan kertas. Namun setelah memasuki sequence 0, imajinasi mereka akan menentukan apakah takdir seseorang mengarah ke jalur mana. Sebagai contoh, apabila seorang Visionary membayangkan seseorang yang dia lihat akan terjatuh, maka orang tersebut akan terjatuh. Dirinya membayangkan orang tersebut tiba-tiba menulis di tengah jalan, maka dia akan menulis di tengah jalan. Kemampuan imajinasinya ini tidak hanya akan mempengaruhi kelakuan seseorang, namun bahkan takdir mereka, keadaan benda mati, dan bahkan pikiran seseorang. Seorang Visionary juga bisa membuat benda yang dirinya imajinasikan muncul seketika di hadapannya. Perkataannya juga secara otomatis akan menjadi ramalan yang hampir selalu akan terjadi, dan ini membuat mereka hampir maha kuasa di hadapan jalur Beyonder lainnya.
5. Jalur Tyrant, Sailor, Matter Manipulation, Tyrant, Storm Seas, and Calamity. Jalur Tyrant adalah jalur penguasa materi dan fenomena alam. Tyrant yang berarti tirani membuat penguasa jalur ini mampu membuat Beyonder yang ada di hadapannya dikuasai ketakutan ketika melihat keberadaannya. Tidak hanya itu, sebagai penguasa badai, lautan, dan bencana alam, baginya sangat mudah untuk memanipulasi laut dan membuat tsunami ombak yang mana ombak tersebut bisa mencapai setinggi awan, membuat dunia tenggelam dalam lautan, dan membuat gempa besar yang menghancurkan peradaban. Namun senjata sesungguhnya bagi penguasa jalur Tyrant atau Sailor adalah petirnya yang bahkan mampu menyegel Bethel Abraham, seorang Beyonder sequence 1 jalur Door yang dikenal tidak bisa dikekang. Petirnya begitu dahsyat hingga mampu merobek konsep realitas, struktur informasi, dan mendistorsi dimensi sehingga Bethel Abraham hanya bisa meminta tolong kepada para keturunannya selama dirinya disegel di dalam dunia petir dan badai oleh Leodero, sang Lord of Storm. Tidak hanya itu, mengingat seorang Tyrant ini merupakan pengendali material, maka tubuhnya bisa berubah menjadi petir, air, menjadi gelombang radio, dan mampu mengendalikan cairan. Tyrant ini pada dasarnya adalah DPS-nya jalur Beyonder. Kemampuannya bukan pada manipulasi waktu atau dimensi seperti jalur full atau error, namun lebih menghancurkan dimensi ruang dan waktu tersebut. 6. Jalur The Sun, Bard, Sun, and Shadow. Jalur selanjutnya adalah jalur Sun atau jalur Bard, sama seperti namanya berfokus pada elemen cahaya. Dan ketika kita bicara cahaya, maka tentu saja kita juga bicara pemurnian dan tentu saja membuka hal-hal yang tersembunyi, berkebalikan dengan jalur Darkness. Klien ketika dirinya pertama kali melihat Eternal Blazing Sun, secara langsung dirinya langsung terbakar dan hampir hancur. Hal ini terjadi karena Eternal Blazing Sun, dewa dan Beyonder di jalur ini pada dasarnya adalah perwujudan matahari secara literal. Dengan kata lain, suhu dan juga pembawaannya sama dengan matahari. Melihat matahari terlalu dekat akan membuat kita melebur dan meleleh, dan membuat siapapun yang menyerang sequence 0 di jalur ini terbutakan dan kehilangan kontrol akan tubuhnya. Dan bahkan sequence 0 di jalur ini bisa menciptakan beberapa matahari sekaligus, dan kemampuan ini tentu saja sangat menakutkan. Mengingat jalur ini juga penguasa jalur pemurnian, maka makhluk-makhluk kegelapan seperti roh, hantu, undead, dan juga kekuatan kegelapan seperti sihir, bayangan, kutukan, dan bahkan di tingkat tinggi bisa menghilangkan kekuatan Beyonder melalui pemurnian ini. 7. Jalur Error atau Marauder, Theft, Loophole, Time, Deceit. Jalur Error atau Marauder pada dasarnya memiliki 4 kekuatan yang bisa terbilang overpower, yaitu Theft, Loophole, Time, and Deceit. Theft seperti namanya pencurian. Awalnya seorang Error hanya mencuri benda, namun di tingkat lanjut dirinya kemudian bisa mencuri mimpi sehingga bisa memanipulasi ingatan, mencuri kekuatan Beyonder, dan di tingkat tinggi bahkan bisa mencuri takdir seseorang, membuat orang tersebut menjadi avatarnya. Dengan kata lain, seorang Error tidak hanya ahli dalam pencurian, namun juga manipulasi ingatan dan manipulasi takdir pula. Loophole pada dasarnya adalah kemampuan untuk mencari celah dalam sistem atau aturan. Hal ini berbeda dengan kemampuan Justiciar yang pada dasarnya malah membuat sistem sendiri, dan Black Emperor yang membelokkan aturan atau membuatnya menggunakan unsur eksternal sehingga menciptakan kekacauan untuk membuat aturan berbelok. Loophole justru mencari kesalahan di aturan dan sistem dan memanfaatkan kesalahan tersebut. Ini berarti mereka bisa mencari kesalahan sistem apapun, entah itu pada takdir, aliran waktu, sejarah, dan lain-lain. Time berarti mereka memiliki otoritas atas dimensi waktu, membuatnya bisa memundurkan dan memajukan waktu dari objek tertentu, mengotak-atik sistem aliran waktu, dan kemudian memanfaatkan loophole atau celah sistem untuk keuntungannya di masa depan. Dan terakhir, kemampuan Deceit, kemampuan mirip fooling, di mana mereka bisa menipu konsep tertentu, hukum atau aturan, dan membuat makhluk yang terikat pada hukum atau aturan tersebut tidak bisa lepas dan harus mematuhinya. 8. Jalur Apotekari atau Moon, Create, Door, Summoning. Jalur Apotekari atau Moon pada dasarnya merupakan jalur yang menguasai otoritas kehidupan, termasuk kehidupan di dunia spiritual, dan inilah yang membuat mereka ahli dalam menggunakan hewan, monster, dan makhluk dari dunia roh. Kekuatan terkuat mereka ada pada Create, yang berarti menciptakan kehidupan. Ini berarti berbagai benda mati dan konsep bisa dibuat hidup oleh seorang Moon. Dirinya juga bisa menciptakan kehidupan dari nol yang akan patuh kepada mereka. Kemampuan lainnya yang overpowered dari jalur The Moon adalah Door Summoning, kemampuan untuk membuka pintu menuju dunia roh yang akan membuat makhluk-makhluk menakutkan bisa keluar dari pintu tersebut dan membanjiri dunia nyata. Dengan kata lain, jalur Moon ini bisa mengendalikan makhluk kuat apapun, entah itu makhluk fisik atau spiritual, dan menjadikan mereka senjatanya selama makhluk tersebut memiliki kecerdasan di bawah penggunanya. 9. Jalur Planter atau Mother, Life Draining, Desolation, and Mutation. Jalur Planter atau Mother memiliki otoritas atas hidup dan mati, namun lebih condong kepada kehidupan. Kemampuan terkuat di jalur ini adalah Life Draining, di mana orang yang menguasainya bisa menghabisi seseorang dengan menyedot usia harapan hidupnya. Mutation yang pada dasarnya mampu membuat makhluk hidup mengalami mutasi, terutama tumbuhan,
Dan mutasi ini membuat Beyonder di jalur ini bisa kemudian mengendalikan secara bebas area yang bermutasi tersebut. Area ini sebagai contoh bisa menciptakan jamur beracun yang racunnya bisa mempengaruhi segala jenis kehidupan termasuk robot dan makhluk spiritual, dan ini juga berkaitan dengan salah satu kemampuan mereka yaitu inducing madness atau menyuntikkan kegilaan yang menghancurkan mental seseorang. Selain itu sama seperti Moon, mereka juga bisa membuat benda mati hidup dengan sentuhan mereka, namun benda yang dihidupkan tersebut akan memiliki keinginan hidup yang luar biasa sehingga sangat susah untuk dihabisi. 10. Jalur Hangman, Secret Suppliant, Grazing, Shadow Ruler, Sacrifice. Jalur Hangman atau Secret Suppliant adalah jalur yang menguasai elemen bayangan, mutasi, degenerasi, dan lain-lain. Kemampuan terkuat mereka ada pada 3 kemampuan yaitu Grazing, Shadow Ruler, dan Sacrifice. Grazing adalah kemampuan untuk memakan jiwa seseorang dan membiarkannya hidup di tubuh kita sehingga kita bisa menggunakan kemampuan mereka. Hal ini bisa dilakukan dengan memakan karakteristik Beyonder mereka. Di akhir, mereka bisa bahkan menyimpan hingga 22 jiwa sehingga mereka bisa menggunakan kekuatan 22 jalur Beyonder lainnya demi keuntungannya. Kekuatan selanjutnya adalah Shadow Ruler. Seorang Shadow Ruler bisa membuat bayangan hidup menggunakan pikirannya dan kemudian menciptakan tentara bayangan yang akan mematuhinya. Akibatnya, dirinya juga seorang penguasa kegelapan juga. Namun berbeda dengan kualitas kegelapan dari jalur Darkness yang berfokus pada penyembunyian fenomena, kegelapan pada jalur Hangman berfokus pada kegelapan yang menelan apapun dan menelan hati atau emosi seseorang, membuat siapapun yang tertelan bayangan ini jatuh pada kegilaan dan akhirnya menjadi monster bayangan. Dan terakhir yaitu Sacrifice atau pengorbanan, pada dasarnya adalah kemampuan dari jalur Hangman yang membuatnya mampu menampung luka dari kawan-kawannya, dan lebih jauh lagi apabila dirinya berada di sequence 0 dan mengorbankan nyawanya, maka keadaan keputusasaan akan berubah menjadi kemenangan dan penuh harapan. 11. Jalur Hermit, Mystery Prior, Number Symbolism, Information. Jalur Hermit atau Mystery Prior adalah jalur Beyonder yang memiliki otoritas atau penguasaan atas elemen informasi. Salah satu kekuatan mereka yang terkuat adalah Number Symbolism, di mana seorang Hermit bisa menggeser arti lambang atau simbol tertentu. Sebagai contoh, dengan menerapkan elemen 0 pada area tertentu, seorang Beyonder terkuat di jalur Hermit bisa membuat apapun yang eksis di sekelilingnya berubah menjadi ketiadaan. Kemampuan lainnya seperti misalnya Information membuat seorang Hermit bisa menyalin informasi mengenai seseorang atau sesuatu dan kemudian membuat benda atau makhluk tersebut menempati tubuh sebagai salinan sempurna dari entitas yang datanya telah diekstrak tersebut, dan seorang Hermit bisa melakukannya berkali-kali. Ini berarti dirinya bisa menyalin data mengenai dirinya dan kemudian hidup berulang kali menggunakan informasi mengenai dirinya ini. Meskipun begitu, apabila data atau informasi yang dimiliki seorang Hermit bisa saja tidak lengkap atau hilang karena dikopi berulang-ulang, maka tentu saja error atau loophole akan muncul dari produk hasil kemampuannya ini. 12. Jalur Paragon, Savant, Revolutionary Innovation, dan Essence. Jalur Paragon atau Savant adalah penguasa dari kekuatan terobosan, inovasi, dan evolusi. Karenanya mereka ahli dalam hukum fisika dan tentu saja teknologi. Salah satu kemampuan mereka yaitu Essence, membuat seorang Paragon mampu melihat esensi setiap hal, fenomena, makhluk, dan benda mati. Hal ini membuat mereka mampu mengubah hukum fisika setiap makhluk tersebut dan memanipulasinya sesuai keuntungannya. Kemampuan mereka yang lain adalah Revolutionary Innovation, di mana mereka bisa membuat teknologi yang belum ada seperti misalnya Gundam atau nuklir dan menggunakannya sebagai senjata mereka di saat sekarang. 13. Jalur Reader atau White Tower, Omniscience, Prophecy, Wisdom. Jalur Reader atau White Tower adalah jalur yang berfokus pada pencarian pengetahuan. Dengan kata lain, berbeda dengan jalur Hermit yang berfokus pada pengetahuan mistis dan simbolisme, dan jalur Paragon yang berfokus pada teknologi, jalur White Tower berfokus pada unsur internal alias kemampuan atau skill Beyondernya. Hal ini membuat Beyonder tertinggi di jalur ini dikenal mewakili unsur Omniscience atau kemahatauan di antara jalur Beyonder lainnya. Kemampuan terkuat mereka ada 3, yaitu Omniscience, Prophecy, dan Wisdom. Omniscience pada dasarnya adalah kemampuan untuk membuat mereka secara otomatis mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan masa depan suatu objek, baik itu hidup dan mati, hanya dengan melihatnya. Untuk benda dan makhluk yang tersembunyi, seorang White Tower kurang lebih bisa memprediksi perilaku dari makhluk atau benda tersebut melalui analisisnya dan membuat ramalan samar tentang masa depan entitas tersebut. Kemampuan selanjutnya yaitu profesi atau ramalan. Kemampuan ini hampir mirip dengan kemampuan profesi dari jalur visionary. Yang membedakan adalah seorang White Tower akan mendapatkan kemampuan ini dari mencari pengetahuan tentang takdir dari sihir-sihir yang mereka pelajari. Namun kemampuan ini memiliki hasil yang hampir mirip dengan jalur visionary, terlepas kalau prosesnya berbeda. Yang terakhir yaitu Wisdom, pada dasarnya adalah kemampuan pasif seorang White Tower yang membuatnya akan bertindak secara bijak dan memilih keputusan terbaik secara otomatis untuk setiap keputusan yang dirinya ambil. 14. Jalur Warrior atau Twilight Giant. Jalur Warrior atau Twilight Giant pada dasarnya adalah jalur kesatria dan bela diri tradisional.
Hal ini membuat mereka sangat kuat ketika berbicara serangan dan pertahanan. Serangan mereka di sequence tinggi akan berubah dan mampu melakukan damage terhadap konsep dan realitas, dan bahkan mampu menghabisi roh dan makhluk spiritual menggunakan serangan fisik yang umumnya tidak bisa dilakukan oleh Beyonder normal. Dengan kata lain, kemampuan terkuat dari jalur warrior atau Twilight Giant ada pada kemampuan untuk mereka menggunakan senjata dan serangan fisik untuk menghancurkan apapun. Hal ini mirip dengan kekuatan petir dari seorang Tyrant yang juga mampu menghancurkan konsep. Namun tentu saja kemampuan terkuat mereka ada di kemampuan Twilight atau serangan fajar yang membuat mereka mampu melakukan erosi atau pengikisan atas segala hal dan membuatnya gugur atau menghilang dalam periode waktu tertentu. 15. Jalur Hunter, Red Priest, Conquest and Destruction. Jalur Hunter atau Red Priest adalah jalur yang menguasai konsep conquest atau penguasaan, kekacauan, perang, dan kehancuran. Karenanya kemampuan terkuat dari seorang Red Priest ada dua, yaitu Conquest alias penguasaan dan Destruction atau penghancuran. Conquest membuat seorang Red Priest mampu menguasai apapun termasuk konsep, dan Destruction membuat mereka mampu menghancurkan sesuatu, bahkan menciptakan retakan dimensi yang akan menghancurkan sekitarnya hanya dengan mengepalkan tangannya saja. 16. Jalur Abyss, Devil, Desire Mastery, Danger Premonition. Jalur Abyss atau Devil adalah jalur yang memfokuskan diri mereka pada kekuatan nafsu dan sisi jahat makhluk hidup. Karenanya kekuatan mereka berfokus pada membangkitkan sisi jahat tersebut. Hal lainnya yang membuat jalur Abyss atau Devil ini berbeda adalah kemampuan Danger Premonition, yang pada dasarnya membuat mereka mampu mendeteksi bahaya, membuat mereka ahli dalam survival. Di sequence atas mereka bisa mendeteksi bahaya bahkan 2 hingga 3 hari sebelumnya, dan bahkan ketika sudah di sequence 0, mereka ketika mendeteksi bahaya yang akan datang, mereka akan secara otomatis seolah terprogram untuk mendatangi bahaya tersebut sebelum menjadi mengancam dan kemudian menyingkirkan bahaya tersebut secepat mungkin. Hal ini membuat sequence 0 di jalur ini bisa survive selama ribuan tahun lebih, sementara sequence 0 lain yang hidup di zaman yang sama terbunuh semua. 17. Jalur Lawyer atau Black Emperor, Resurrection and Distortion. Jalur Lawyer atau Black Emperor, jalur yang saat ini merupakan jalurnya Rosal Gustav, kurang lebih memiliki dua kemampuan overpowered, yaitu Resurrection and Distortion. Resurrection pada dasarnya adalah kemampuan untuk bangkit lagi setelah dibunuh, dan hal ini akan terus terjadi selama pertama setidaknya 1 dari 9 mausoleum yang diciptakan ketika ritual aposteosis masih berdiri, dan yang kedua selama fase dibangkitkan tidak ada yang berhasil menjadi sequence 0 Black Emperor. Hal ini tentu saja membuat seorang Black Emperor akan terus hidup kembali, tidak masalah dirinya dibunuh berapa kali pun. Dan yang kedua adalah Distortion, yaitu kemampuan untuk membelokkan hukum atau sistem, termasuk juga hukum sihir, hukum fisika, dan juga hukum kerja dunia. 18. Jalur Demonis atau Assassin, Charm and Mirror World. Selanjutnya ada jalurnya para Transformer. Jalur Demonis atau Assassin yang menguasai elemen bencana dan penyakit. Kemampuan terkuat di jalur ini ada dua, yaitu Charm dan Mirror World. Charm atau pesona seorang Demonis hampir bisa menaklukkan siapapun, bahkan konsep dan juga hal-hal abstrak. Hanya sedikit bahasa tubuh atau gestur tangan genit cukup untuk membuat konsep atau hal abstrak menuruti apapun yang Demonis katakan, apalagi Beyonder. Sedangkan kemampuan Mirror World membuat Demonis atau Assassin hampir sangat mustahil untuk dihabisi. Selama cermin masih ada, dirinya akan terus hidup dikarenakan dirinya adalah penguasa dunia dalam cermin. 19. Jalur Door atau Apprentice, Door, Replicate, Blink. Jalur Door atau jalur Apprentice adalah jalur yang menguasai konsep kebebasan. Hal ini membuat mereka hampir tak bisa dikekang dengan pintu kemana saja di perbendaharaan kemampuan mereka. Kemampuan jalur Door atau Apprentice ada 3, yaitu Door, Replicate, dan Blink. Door adalah kemampuan yang membuat mereka bisa berpindah ke berbagai macam dimensi, dunia, atau planet menggunakan sebuah pintu. Hal ini membuat mereka penguasa dimensi ruang dan ahli dalam melarikan diri. Kemampuan lainnya yaitu Replicate adalah kemampuan untuk meniru. Mereka bisa membuat tiruan diri mereka sendiri sehingga mereka bisa bertarung di 2 medan tempur sekaligus. Mereka juga bisa meniru kemampuan Beyonder tertentu kecuali kemampuan Beyonder yang merubah tubuh mereka sendiri. Kemampuan terkuat lainnya selanjutnya adalah Blink. Kemampuan ini membuat seorang di jalur Door bisa terdeteksi di beberapa tempat dan lokasi sekaligus secara bersamaan. Blink ini pada dasarnya teleportasi cepat yang membuat seorang Door terlihat bergerak seperti bayangan dan bisa terlihat di banyak tempat secara bersamaan. 20. Jalur Monster atau Wheel of Fortune, Probability, Prophecy, and Fated Connection. Jalur selanjutnya, jalur Monster atau Wheel of Fortune adalah jalur yang menguasai aspek takdir. Mereka di jalur ini biasanya memiliki spiritualitas tinggi, sehingga bisa mendeteksi bahaya dengan cepat, mampu melihat masa depan dan ahli dalam menggunakan ramalan. Dan mengingat mereka adalah representasi dari takdir, maka kemampuan mereka ada di probability manipulation atau manipulasi probabilitas. Mereka bisa memanipulasi kemungkinan objek atau individu untuk melakukan sesuatu atau supaya fenomena
terjadi menggunakan kemampuan probability ini. Profesi membuat semua perkataan mereka akan menjadi ramalan yang akan terjadi, sedangkan Fated Connection membuat setiap benda yang dipegang oleh seorang Wheel of Fortune akan memberikan keberuntungan atau ketidakberuntungan pada orang yang menemukan benda tersebut. Dengan kata lain, seorang Wheel of Fortune bisa memberikan sebagian kemampuannya pada benda, dan benda ini nantinya bisa digunakan di pertempuran. 21 jalur mutan atau Change, Abomination, dan Source of Curse. Jalur mutan adalah jalur yang berfokus pada transformasi menjadi monster dan menahan diri akan amukan ketika berubah menjadi makhluk-makhluk tersebut. Penggunanya bisa berubah menjadi makhluk-makhluk spiritual dan undead seperti misalnya zombie, hantu, werewolf, dan lain-lain. Kemampuan terkuat jalur mutan ada dua, yaitu Abomination dan Binding. Abomination pada dasarnya membuat seorang mutan bisa berubah ke wujud Abomination, semacam monster raksasa yang kemampuannya ternyata tak hanya mempengaruhi dunia nyata namun juga dunia roh. Hanya dengan melakukan auman saja, makhluk-makhluk termasuk Beyonder akan mengalami kondisi di mana pikiran kosong dan mereka akan mengalami hilang ingatan. Apalagi jika dirinya melakukan serangan biasa. Kemampuan terkuat mereka lainnya yaitu Source of Curse membuat mereka bisa memberikan kutukan kepada Beyonder lainnya tanpa mereka mengetahui, hingga kemudian Beyonder atau makhluk tersebut mati secara tiba-tiba. 22. Jalur Arbiter atau Justiciar Law. Jalur Arbiter adalah jalur yang berspesialisasi pada hukum dan sistem juga aturan. Kemampuan terkuat mereka yaitu Law membuat seorang Justiciar bisa menciptakan hukum dan memaksa musuh seperti Beyonder atau makhluk biasa patuh terhadap kondisi hukum tersebut. Hukum ini bisa ditambah terus restriksinya seiring dengan berjalannya waktu, dan pada akhirnya membuat lawan atau Beyonder terkekang dengan sebenar-benarnya akibat kemampuan ini. Setiap kali hukum ini berhasil dilanggar, maka kematian akan menyertai sang pelanggar. Tidak hanya itu, seorang Justiciar juga bisa memodifikasi hukum yang telah ada, aturan dan juga logika yang bisa digunakan untuk keuntungannya.